Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan tafsir ini. Ini berdasarkan ada terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca sebagai rujukan utama. Beberapa pendapat itu cukup banyak di kalangan mereka. Ada yang berpendapat bahwa Masjid itu adalah sebuah masjid di kota Damsyik. Jadi dulu zaman para nabi itu ada masjid di kota Damsyik namanya Masjid Atin. Masjid Atin, bukan yang di Taman Mini sekarang ini. Belum ada Taman Mini kemarin. Ini ayat ini turun ketika zaman Rasulullah. Jadi ada berpendapat bahwa masjid Atin. Kemudian ada juga yang dimaksud Atin ini adalah apa? Nama buah tin. Nama buah tin. Lalu ada berpendapat bahwa Atin di sini maksudnya adalah sebuah daerah yang di dalamnya banyak pohon tin. Jadi bukan buahnya, tapi nama daerah, sebuah daerah yang di dalamnya banyak pohon tin. Sama kalau di sini kan, kalau di Malang tuh ada apel, gitu kan? Masih banyak apel Malang, apa duku. Oke ya, sebuah negeri yang di situ banyak pohon tin itu di masa itu. Nah, yang unik ini gini Pak, kenapa kita bahas Atin ini? Pada surat Atin ini Allah bersumpah kepada 4 makhluknya. Sekali lagi, Allah bersumpah kepada 4 makhluknya. Buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, dan kota Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan 4 makhluknya. Biasanya dan hampir dipastikan ketika Allah bersumpah menyebut makhluknya berarti ada sesuatu yang spesial. Berarti ada sesuatu yang spesial. Nah, mengenai Atin ini, jumhur ulama, mayoritas ulama mengartikan bahwa yang dimaksud Atin ini adalah buah tin. Pertanyaannya, ada apa dalam buah tin? Sampai Allah bersumpah dengan buah tin. Tahu Pak, buah tin buah apa? Udah pernah lihat buahnya? Ini orang kalau oleh haji itu suka itu. Buahnya kalau dia tuh buahnya agak besar segini, ya. Buah agak besar gini. Nah, buah ini banyak mengandung kandungan luar biasa. Dia itu nanti akan dikeringkan. Kalau ini warna coklat Pak. Di dalam itu banyak bijinya, kayak biji tomat. Pernah lihat keluak nggak? Ucung. Keluak tau nggak? Coklat segede gitu, tapi dia lembek. Dibuka tuh dalamnya kayak biji itu buah tin. Itu namanya buah tin. Buah tin ini kalau dimakan rasanya manis-manis asam. Manis-manis asam. Ternyata kandungan buah tin itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang dulu itu banyak mengkonsumsi buah tin. Salah satunya Bapak bisa searching ya di internet khasiat buah tin. Kalau ada kalau bisa Bapak beli deh. Kalau bisa. Salah satu kandungannya pertama di buah tin itu banyak mengandung kalori, kemudian karbohidrat, protein, vitamin A, B, C, D, dan berbagai macam vitamin lainnya. Nah, khasiat buah tin salah satu untuk mencegah jantung koroner. Buah tin. Lalu mencegah kalau kesendian seperti apa? Prostat apa? Apa sih kalau ngomongin kolesterol? Kita kan makan buah itu ya, kolesterol. Nah, ternyata buah tin itu mampu menekan penyakit itu. Bahkan buah tin itu dapat menyembuhkan penyakit insomnia. Apa insomnia? Susah tidur, ada penyakit jomblo nih. Penyakit susah tidur. Bahkan kalau penyakit itu harus berobat dulu. Nah, dengan buah tin itu bisa sembuhkan. Bahkan lebih jauh, mohon maaf, buah tin itu untuk obat suami istri. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan ya. Kalau kita udah obat kuat, itu bisa. Cuma nanti ada caranya. Ada caranya. Kita nggak bahas itu di sini. Kita tidak bahas tentang masalah khasiat buah tinnya.
Yang kita maksudkan kenapa Allah sampai bersumpah dengan buah tin. Nah ternyata bahwa buah tin itu sangat baik untuk kesehatan, sangat baik untuk fisik kita. Dan buah tin ini banyak terdapat di daerah-daerah sekitar Syria, Palestina, Israel, sekitar situ Pak. Sekitar situ. Nah itu buah tin. Kemudian di daerah-daerah itu memang banyak diturunkan para nabi-nabi Allah. Diturunkan para nabi-nabi Allah. Termasuk sekarang Israel, kita bahas sedikit tentang Israel. Nah, kalau zaitun itu buah juga buah zaitun. Pernah lihat kalau buah zaitun, Pak? Buah zaitun itu dia kecil-kecil kayak anggur, tapi dia bisa berbuah di batang. Kalau kita tahu duku nggak duku? Nah kayak gitu deh, kayak duku. Rasanya itu asam asin. Nah tapi kalau zaitun itu dia diperas Pak, dibikin minyak zaitun. Nah pohon zaitun itu banyak terdapat di daerah-daerah sekitar Mediterania. Mana Mediterania? Ya bahasa Itali, Spanyol, pokoknya dari situ tuh Pak. Makanya kalau di Eropa itu minyak zaitun itu luar biasa. Kelebihan minyak zaitun satu nih, diantaranya minyak zaitun itu dapat membakar lemak, padahal minyaknya. Coba Bapak makan gorengan dulu, bisa kamu nimbun lemak. Nah minyak zaitun justru sangat bagus untuk membakar lemak. Kemudian minyak zaitun juga dapat menyembuhkan kolesterol. Nah kita kalau makan gorengan dulu malah pada nyeri. Dan justru minyak zaitun sebaliknya Pak. Itu justru malah. Kemudian juga dia bagus untuk Karena kandungannya itu bisa untuk perawatan kulit, ya, bisa untuk pengobatan, bisa untuk kulit. Banyak sekali hasil-hasil tentang buah zaitun, minyak zaitun. Bahkan minyak zaitun itu bagus buat dimakan, diminum. Kalau mau bisa diminum, silakan. Itu nggak apa-apa. Nah, itu kelebihan buah zaitun. Nah, lagi-lagi buah zaitun itu banyak terdapat di sekitar Mediterania sana, ya, Eropa sini lah ya, dekat-dekat Balkan situ, ya, sekitar situ. Nah, berkaitan dengan buah tin dan buah zaitun ini banyak terdapat hidupnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, justru di negeri-negeri yang dulunya banyak terdapat para nabi. Paling baik itu terdapat di daerah mana? Nabi banyak terdapat di daerah Palestina dari Israel. Israel itu apa sih? Nah kita bahas sedikit. Jadi gini Pak, Nabi Ibrahim, ini bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu punya istri 2, budak 1. Sebagai ulama mengatakan istri 2, budak 1. Istrinya Siti Sarah dan Dewi Kuntoro atau Kuntoro. Punya 1 budak namanya Hajar. Siti Sarah nanti punya anak namanya Ishak. Ya. Budaknya Hajar punya anak Ismail. Kuntoro ini punya anak, itu tidak jadi nabi. Anak-anaknya itu merantau ke arah timur, yang nantinya menjadi bangsa Indochina yang kita sekarang Bani Jawi. Kita itu masih keturunan Nabi Ibrahim, cuma dari istri Dewi Kuntoro. Oke. Nah kemudian kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah dan Hajar yang kita kenal ya, yang ini nggak dibahas yang satu. Nabi Ismail dan Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, terus ke bawah menurunkan bangsa Arab yang akhirnya lahir Nabi Muhammad. Oke. Nabi Siti Sarah punya anak dari Nabi Ibrahim namanya Ishak. Ishak nikah dengan wanita bernama Rika. Setelah nikah berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Nah akhirnya pada suatu hari Nabi Ishak berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. Dikabulkanlah doa Nabi Ishak punya anak langsung kembar. Namanya Aisyah dan Yakub. Punya dua anak. Yakub
Ini